Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita bersama. Saudara, pada kesempatan ini kita akan mencermati dan merenungkan bagaimana Tuhan menegur Petrus dengan ungkapan, mengapa engkau bimbang? Pertama, kita akan membaca terlebih dahulu apa yang melatar belakangi kisah ini, saudara. Kita baca di dalam Matius 14 ayat 20 dan 21 terlebih dahulu. Demikian bunyinya, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Ya ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi saudara, latar belakang dari kisah Petrus berjalan di atas air adalah bagaimana mereka mengalami sebuah kedahsyatan yang luar biasa saat melihat 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, jadi kira-kira 10.000 orang. Mereka dapat dipenuhi dan makan kenyang dari 5 roti dan 2 ikan yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat mereka ikut membagi, apa yang terasa dalam diri mereka? Pasti ada sebuah kegentaran. Loh, 5 roti, 2 ikan bisa dibagi dan tidak habis-habis. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Mereka sudah makan kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Saudara, selesai acara itu, Tuhan menyuruh mereka berangkat terlebih dahulu, menyeberang. Harusnya hati mereka tuh meluap dengan ucapan syukur yang merasuki. Karena begitu dahsyat mereka sudah melihat keajaiban yang Tuhan lakukan saat itu. Bahkan mereka ikut serta di dalam pekerjaan itu. Harusnya mereka sudah berkata, sungguh Tuhan Yesus, Engkau anak Allah. Dan mereka menjadi imannya teguh. Harusnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka akhirnya diperintahkan oleh Tuhan Yesus berangkat terlebih dahulu. Kita baca ayat berikutnya. Ayat 22 sampai 24 berkata seperti ini. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk berangkat terlebih dahulu menyeberang. Dan ternyata murid-murid itu mengalami angin sakal, mengalami kesulitan di tengah perjalanan. Mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal itu. Pertanyaannya, saudara, bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Dia pasti tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami itu di tengah danau. Tapi mengapa dia memerintahkan mereka menyeberang sendiri? Apakah dia sengaja memerintahkan sesuatu yang mencelakakan mereka? Kita dapat berpikir mengapa tidak diminta oleh Tuhan untuk berdoa bersama terlebih dahulu dengan Tuhan saja, sehingga lebih aman. Mereka tidak perlu mengalami angin sakal tersebut. Tentu semua dalam kemahatauannya, saudara. Perintah Tuhan itu tidak pernah mencelakakan. Mana ada orang tua kalau tahu akan sesuatu yang mencelakakan dan membahayakan untuk anaknya, dia justru memerintahkan untuk melakukannya, saudara. Tidak ada. Sekurang-kurangnya orang tua, dia akan memikirkan bagaimana seorang anak dapat beroleh keamanan. Nah, Tuhan Yesus lebih dari itu. Mazmur 19 ayat 9 mengatakan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara ingat saat ini vaksinasi. Kalau ditanya, waktu saudara vaksin, sakit nggak saudara waktu saat jarumnya masuk? Mungkin ada orang berkata, kalau saya mah nggak terlalu sakit. Tapi pasti ada rasa sakit. Ada tidak reaksinya? Ada beberapa orang mengalami demam, ada yang mengalami mungkin sakit kepala, bahkan ada yang benar-benar tergeletak beberapa hari. Tapi mengapa tak mau divaksin? Tentu
Kita berpikir untuk kesehatan, untuk keamanan, kesehatan seluruh masyarakat juga. Sebab itu kita bersedia. Sekalipun ada risiko beberapa mengalami reaksi cukup sakit. Demikian juga saat kita masih kecil. Kita mungkin berpikir, kok mama papa jahat sih bawa aku ke dokter, divaksin sakit. Tapi apakah berarti orang tua ataukah pemerintah yang mengajukan untuk vaksinasi itu adalah jahat, membuat kita sakit? Tentu tidak, saudara. Semua justru untuk kebaikan sang anak, kebaikan kita semua, kebaikan kita secara bersama-sama. Tuhan seolah-olah membiarkan badai, angin ribut menerpa, dan kita mengalaminya, baik badai PHK, serangan penyakit, kehilangan orang yang terkasih, bahkan beberapa orang mengalami usahanya bangkrut hari-hari ini. Pasti ada maksud yang baik di sana. Kita harus meyakini hal itu. Tuhan tahu kesulitan kita, dan Tuhan datang tepat pada waktunya. Manakala murid-murid itu sudah terlalu payah, Tuhan tahu, sekalipun dia berdoa sendiri dan terpisah dari murid-muridnya, dia datang menemui murid-muridnya. Dan kali ini, dia datang dengan cara yang berbeda, yang belum pernah murid-muridnya ketahui sebelumnya. Ayat 25 katakan, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Wow. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, apa kita juga melihat kehadiran Tuhan bagaikan murid-murid melihat Tuhan saat itu, saudara? Tuhan datang pasti memberikan pertolongan. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid justru melihat bahwa Tuhan itu bukan Tuhan, tapi hantu. Sesuatu yang menakutkan buat mereka. Mereka justru tidak melihat pertolongan di sana. Mereka melihat ketakutannya. Mereka melihat sosok yang berbeda. Apakah kedatangannya juga sering kita maknai sebagai sesuatu yang menakutkan? Ataukah kita dapat melihat dia yang maha perkasa itu sedang melawan kita? Pertolongan sedang datang untuk kita. Manakala kita menghadapi badai yang dahsyat itu, saudara, kita perlu menyadari bahwa cara Tuhan menolong kita itu sangat super kreatif. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha kreatif, saudara. Dalam pemikiran kita, kalau hari yang lalu kita sudah ditolong Tuhan dengan caranya yang ajaib, dengan cara A, kita berpikir dia akan menolong kita dengan cara yang serupa. Padahal dia punya 1001 bahkan jutaan cara untuk menolong kita. Kita harus menangkap itu, supaya kita tidak justru melihat pertolongannya bagaikan sesuatu yang menakutkan buat kita. Bahkan jangan sampai kita menjadi curiga, menjadi justru tidak percaya, seperti murid-murid ini. Ayat 27 mengatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan sampai berfirman, tenanglah, aku ini. Saudara, Tuhan sudah terus terang berkata, ini aku loh, tenang. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara ada di situ, saudara benar-benar percaya bahwa itu Tuhan yang datang. Harusnya saudara apa? Bersorak-sorak, hore, Tuhan tolong datang kepada kita. Itu berarti pertolongan terjadi. Angin ribut akan reda. Dan kita akan berkata, ayo Tuhan, mari Tuhan segera tolong kami. Seharusnya berkata seperti itu. Tapi apa terjadi dengan murid-murid, saudara? Tidak dicatat seperti itu. Petrus justru menantang Tuhan. Ayat 28 berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara bayangkan, Tuhan tahu kita dalam kesulitan, murid-murid dalam kesulitan. Dia datang menemui untuk menolong saudara. Tapi pertolongannya bukan dilihat sebagai pertolongan, tapi sebagai sesuatu yang menakutkan. Dan mereka tidak percaya. Bahkan menantang,
minta bukti Petrus. Tuhan, kalau itu benar engkau, suruh aku jalan di atas air. Waduh, buktinya spektakuler sekali. Berjalan di atas air. Tapi luar biasa menghadapi Petrus yang kurang percaya itu. Ternyata Tuhan cukup bersabar, saudara. Dan berapa banyak Tuhan juga bersabar atas hidup kita. Tuhan berkata, datanglah. Waktu kita minta bukti, kadang-kadang kita minta tanda. Karena kebimbangan dan ketidakyakinan kita pun. Tuhan memberikannya, saudara. Sekalipun tanda itu kadang-kadang tanda-tanda yang spektakuler, tanda-tanda yang seolah-olah, dan tanda-tanda yang sulit secara alamiah terjadi. Itu pun boleh dialami Petrus. Ya, datanglah. Dan waktu Petrus benar-benar membuktikannya, dia turun dari atas perahu, kakinya menginjak ke air itu, dan dia berdiri. Wow, kakinya menginjak ke air itu, air tadinya bergelombang, bergelora itu bisa tenang, sehingga dia bisa berjejak dengan seimbang. Kaki yang satunya lagi diletakkan melangkah, airnya tenang. Yang berikutnya tenang, sekitar tempat dia berjalan menjadi tenang. Sekalipun angin ribut itu belum reda, saudara. Tapi apa bagian yang dia injak itu menjadi tenang. Apa respon Petrus? Saudara, kalau saudara menjadi pihak di posisi Petrus, apa harusnya yang terjadi dalam diri kita? Kita minta bukti. Dan bukti itu sudah dipenuhi. Sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang mukjizat terjadi. Namun itu pun ternyata tidak membuat Petrus percaya, saudara. Harusnya waktu kita melihat hal itu dan kita mengatakan, oh Tuhan, Engkau benar-benar Tuhanku. Ampun Tuhan, aku sudah tidak percaya, aku bimbang. Tolonglah kami Tuhan. Kita akan berkata seperti itu. Segera akan melangkah dengan segera dan meluk Tuhan. Ayo Tuhan, masuk dalam perahu, tolong kami semua. Tapi tidak terjadi dalam diri Petrus, saudara. Petrus justru tidak fokus pada kedahsyatan Tuhan sedang kerjakan dalam dirinya. Tapi dia berfokus, dia merasakan angin, dia melihat gelombang yang masih bergelora. Dan akhirnya dia berkata, lulu, anginnya masih bertiup kencang seperti itu. Ombaknya, waduh, deburan airnya dia rasakan. Dan akhirnya dia tenggelam. Saudara, begitu banyak kita saat minta bukti pun Tuhan sudah beri, ternyata itu tidak cukup menjamin untuk kita menjadi percaya. Karena kita tidak benar-benar melihat Allah yang dahsyat itu dapat melakukan segala perkara dengan caranya yang tidak sama dalam setiap kasus, saudara. Waktu dia tenggelam, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, di situ pun tangan Tuhan masih terulur untuk Petrus. Saudara, begitu banyak kita, waktu kita minta tanda, tapi justru kita tenggelam dalam persoalan itu. Namun masih ada jalan, satu jalan lagi untuk kita berseru pada Dia, saudara. Berserulah. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus tenggelam di tengah mengalami bukti dan semua tanda yang diminta oleh dirinya sendiri, saudara. Berapa banyak dari kita juga mengalami hal yang serupa. Kita tenggelam dalam masalah kita, padahal Tuhan sudah menunjukkan bukti dan segala hal yang kita minta untuk mempercayai pertolongannya. Bukankah kita seharusnya bersyukur dan tersungkur merendahkan hati, melihat Tuhan sudah membuktikan, ini aku betul loh, aku sudah ada, dan percayalah padaku. Tapi tidak terjadi demikian terhadap Petrus. Dalam keterpurukannya, Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, saat kita berseru, mohon pertolongannya, uluran tangan Tuhan untuk selalu siap sedia bagi kita. Walaupun kita mungkin melihat angin sakal tuh dari persoalan itu belum
Reda, saudara. Kehadirannya paling tidak memberi keteduhan buat kita. Ayat 32 berkata, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Baru hal itu membuat mereka menjadi percaya, saudara, serta menyembah dan mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Apakah ada kebimbangan semacam itu juga dalam hidup kita? Apakah kita juga menunggu tanda dan mentok baru kita mempercayai dia? Mungkin saudara berkata, enggak, semua sedang tenang, sedang aman sentosa, tidak ada masalah dalam hidupku, tidak ada gelombang itu tadi. Saudara, dalam kehidupan kita, ombak dahsyat seperti itu bisa sewaktu-waktu datang, saudara. Bagaikan mengarungi samudra kehidupan, saat itu semua datang, kita harus siap. Sejauh mana jangkar pengharapan kita itu kita lempar, saudara, sehingga kita tidak sampai tenggelam. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang kita lemparkan sampai ke belakang tirai. Itu menandakan apa, saudara? Manakala kita selalu menaruh pengharapan kita kepada bagaimana kita menjadi sempurna seperti dia di balik tirai itu, saudara. Dalam kemah suci, kalau kita belajar, di balik tirai itulah tempat Allah bertahta. Di sanalah tempat perjalanan iman kita arahkan untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Manakala kita perjalanan hidup kita selalu kita fokuskan ke arah itu, saudara, apapun bisa menerpa kita, tapi kita akan menjadi kuat karena kita menyadari bahwa itu semua adalah bagian dari proses untuk kita menuju pada kesempurnaan yang Tuhan sediakan, saudara. Dan kita tidak akan menjadi mudah kecewa. Biarlah saat badai itu datang, kita bersiap sedemikian rupa sehingga kita berespon dengan tepat. Dan kita dapat bertumbuh dan terus bertumbuh sehingga iman Sadrak, Mesak, Abednego yang dapat berkata, sekalipun Allahku tidak menolong kami akan tetap percaya kepada dia. Kita baca dalam Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Mungkin sudah berkata, kok jika Allah kami sanggup melepaskan kami? Emang Allah tidak sanggup? Allah selalu sanggup, saudara. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego sangat meyakini bahwa semua otoritas Allah itu yang terbaik. Kalau itu adalah saat mereka harus tetap menghadapi api itu dan mereka harus mati di sana pun, mereka tidak akan menjadi goyah. Mereka akan tetap tahu bahwa Allah itu Allah yang patut untuk terus dipercayai dalam situasi apapun, termasuk saat nyawanya harus melayang. Sebab itu dia berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepas kami, maka ia akan melepaskan kami. Kalau waktunya belum tiba buat kami, dia pasti melepaskan kami dari perapian menyala, bahkan perapian yang sudah dipanaskan sampai 7 kali. Orang yang melemparkannya itu sampai sudah mati bergelimpangan. Tapi mereka masuk, mereka keluar, tidak ada sedikit pun bau terbakar dari baju, rambut, dan segala. Ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, apakah kita benar-benar merindukan iman yang semacam ini? Itu akan terbukti saat kita menghadapi badai-badai dalam hidup kita. Apakah saat ombak besar itu menerpa kita, kita justru mulai bimbang dan bertanya, adakah Tuhan, saudara? Mengapa dia diam saja? Ataukah kita tetap dapat tenang dan berkata, Tuhan, Engkau ada bersamaku. Di tengah badai ini aku tidak sendiri. Dan saat Petrus tenggelam,
di tengah segala permohonannya, segala hal-hal bukti-bukti yang spektakuler dia terima pun, dia tenggelam dalam persoalannya, saudara. Dan saat itu dia berseru pada Tuhan. Masih ada satu cara untuk berseru. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mazmur 50 ayat 15 juga berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Manakala dia meluputkan kita, saudara, jangan lupa memuliakan dia dengan segala hal yang ada dalam diri kita. Baik itu dengan harta kita, dengan kepandaian kita, dengan waktu kita, dengan semua yang ada melekat dalam diri kita. Mengapa kita membiarkan diri tenggelam di dalam persoalan kita dengan marah, dengan kekecewaan? Rugi besar, saudara. Tuhan mengulurkan tangan buat kita. Maukah kita meraih tangan Tuhan itu? Dia tidak dapat memaksa, tapi dia memberi kesempatan buat kita sama. Biarlah saat-saat badai itu datang, saat-saat kita harus menghadapi kesulitan dalam hidup ini, justru kesempatan kita membuktikan bagaimana kita tetap mempercayai Dia. Dan dengan demikian, kita makin bertambah-tambah dan beriman kepadanya. Bukan makin terpuruk, bahkan ciptaan yang baru itu, aku yang baru itu, terus akan nyata, terwujud dalam diri kita. Sehingga tadi dikatakan iman Sadrak Mesak Abednego oleh kita miliki. Kita bisa mencapai memiliki iman seperti Sadrak Mesak Abednego dan juga seperti yang Abraham miliki. Di dalam Roma 4 ayat 18-21 dikatakan demikian, saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, saudara. Kalau saudara berdiri, saudara harus punya dasar untuk berdiri. Abraham tidak punya dasar itu lagi. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, luar biasa Abraham ini. Dia menaruh pengharapannya sedemikian rupa. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, tapi karena pengharapannya dilabuhkan sampai ke belakang tirai itu, saudara, kita akan penuh dengan keyakinan seperti Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan, tapi diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Malah ia diperkuat, saudara, bukan justru menjadi bimbang. Bagaimana dia bisa diperkuat, saudara? Karena dia melihat tujuannya sejati, yaitu tanah perjanjian yang kekal. Saudara, saat kita juga memiliki pengharapan yang kita lakukan sampai ke belakang tirai itu, di mana Allah ada di sana, itu akan membuat kita menjadi kuat. Mari kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saat sebuah kapal memiliki jangkar yang cukup kuat untuk dia tidak sampai karunnya tenggelam, saudara, kita juga memiliki pengharapan di dalam dia. Jangan biarkan diri kita tinggal dalam kebimbangan. Berserulah kepada dia dan percayai dia. Dia selalu hadir di saat yang tepat
Dia selalu ada bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Begitu panjang sabar atas hidup kami. Kesempatan demi kesempatan Engkau beri untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Untuk kami menjadi ciptaan yang makin diperbaharui hari lepas hari. Kami boleh Kau beri kesempatan untuk mencipta diri kami bersama Engkau. Melewati hari-hari kesulitan yang boleh ada di depan kami. Ajar kami dapat berespon dengan tepat. Ajar kami Tuhan dapat bertindak sesuai yang Engkau mau. Dan tetap mempercayai Engkau di tengah segala kesulitan kami hadapi. Karena kami tahu semuanya akan membentuk kami menjadi makin indah di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi makin serupa, makin seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kami di hari-hari ini, terutama di masa pandemi ini. Kami mau tetap bersyukur kepadamu karena kami tidak sendiri. Engkau ada bersama kami, Engkau sedang hadir bersama kami, dan caramu yang ajaib itu menolong kami masing-masing pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Manakala kami Tuhan ada keliruan, ada salah bertindak Tuhan, sehingga badai itu berkelanjutan. Tuhan, Engkau memberikan pengampunan. Engkau akan menolong setiap kami untuk mengambil keputusan yang benar. Engkau akan menolong setiap kami untuk Tuhan berpikir, bertindak, berespon dengan tepat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau bersama kami itu lebih dari apapun juga. Dan kami bersyukur menjadi milik-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu. Bahkan kami boleh mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun ada yang jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun ada yang jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita semua.